terdapat sosok yang berdiri dengan tubuh besar, dengan kepala pelontos dan muka yang pucat. Pak Rawon melihatnya dengan jelas. Sosok itu menatap ke arah Pak Rawon. Dengan matanya yang hitam, sosok tersebut baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Akhir Malam. Channel ini akan selalu memberikan kisah-kisah horor yang selalu diadopsi dari kisah nyata. Alhamdulillah, kali ini saya bersama Kang Agus masih bisa hadir untuk menceritakan kisah-kisah horor, di mana kisah ini selalu diambil dari kisah nyata. Kang Agus, ya, saya akan membawakan cerita di mana dulu rumah di Cirebon itu kan ada bambu ya. Di depan rumah itu ada jalan kecil, ada bambu. Bambu itu sangat terkenal dengan legenda atau cerita horornya. Di situ terdapat namanya hantu Gundul Pringis. Ini ada kisahnya, Kang Agus. Jadi Gundul Pringis ini adalah sosok hantu, di mana hantu ini bertubuh besar, kepalanya itu pelontos, tidak ada rambutnya, dan mukanya itu pucat seperti mayat. Namun yang paling menakutkan dari sosok hantu ini adalah dengan senyumnya itu yang lebar, dan kalau dia ketawa itu seperti suara pohon bambu yang berbunyi ketika kena tiupan angin. Di balik nada ketawanya itu menyimpan sebuah nada keji yang sangat menyeramkan hingga bulu kuduk merinding. Kisah ini diawali atau dialami oleh, sebut saja namanya Pak Rawon. Pak Rawon ini pulang dari rumah saudaranya itu malam hari, sekitar pukul jam 11 malam. Pak Rawon pulang melalui rumah saya. Depan rumah saya itu banyak ditanami atau ditumbuhi oleh pohon bambu. Di mana rumah saya zaman dulu itu belum banyak bangunan seperti sekarang. Dulu sepi. Ada rawa, ada pohon tanah kosong yang besar-besar. Nah, di situ Pak Rawon melewati depan rumah saya. Itu mendengarkan suara seperti suara daun yang kena angin, kemudian suara bambu yang gimana ya, suara bambu itu saya gak lupa ya, kreket gitu. Di situ Pak Rawon masih merasa tenang karena mungkin itu hanya suara daun, suara angin. Pak Rawon terus melanjutkan langkah kakinya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa karena memang dia terkenal juga dengan berani. Di situ ada kilap namanya petir ya. Petir kalau di kampung saya itu Cirebon ya, karena dekat dengan laut. Itu tidak hujan pun keluar kayak semacam petir, kemudian terang gitu loh. Dari balik kilauan cahaya tersebut, di bagian bambu-bambu itu terdapat sosok yang berdiri dengan tubuh besar, dengan kepala pelontos dan muka yang pucat. Pak Rawon melihatnya dengan jelas. Sosok itu menatap ke arah Pak Rawon dengan matanya yang hitam. Sosok tersebut dengan senyumnya yang sangat lebar sehingga menimbulkan rasa takut dari Pak Rawon itu sangat luar biasa. Pak Rawon yang terkenal dengan beraninya seketika merasa tak berdaya ketika melihat sosok tersebut. Pada saat itu Pak Rawon berusaha untuk melangkah dengan cepat, tetapi kakinya terasa sangat berat. Pak Rawon pun berusaha untuk lari, tetapi naas, beliau susah menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa berjalan pelan-pelan karena tatapan dari sosok tersebut sangat tajam. Itu yang dinamakan dengan Gundul Pringis. Gundul Pringis ini semakin diperhatikan oleh Pak Rawon, ketawanya itu semakin menjadi-jadi.
Parawan di situ berusaha untuk menjauh dari titik lokasi, tetapi suara ketawa dari Gundul Pringis ini semakin terdengar sangat jelas. Parawan sangat susah untuk menghilai atau menghalau suara-suara tersebut supaya tidak terdengar. Suara tersebut sangat menggemam di berbagai arah penjuru angin. Singkat cerita, Parawan sudah berhasil keluar dari situasi seperti itu. Ia sampai rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut pada istrinya. Esok hari kemudian, Parawan melakukan aktivitas seperti biasanya. Sampailah pada malam hari, suara dari Gundul Pringis itu ternyata masih terdengar. Parawan di situ berusaha untuk menutup pintu, kaca, dan sebagainya supaya berharap tidak terdengar suara Gundul Pringis. Akan tetapi sampai Parawan mencoba untuk tidur, suara tersebut masih sangat terdengar dengan jelas. Pagi pun telah tiba. Parawan jatuh sakit. Istri dan keluarganya meyakini bahwasanya Parawan itu kesambat Gundul Pringis. Sambat arti dalam bahasa Indonesia adalah ketempelan. Setelah itu, keluarga Parawan membawa Parawan untuk berobat kepada orang yang diyakini bisa menangani masalah tersebut. Parawan alhamdulillah sudah kembali pulih dari sakitnya dan beliau bisa menjalankan rutinitas sehari-hari yang biasa ia lakukan. Sejak kejadian itu, warga desa semakin ketakutan melewati hutan bambu yang dihuni oleh Gundul Pringis. Dan akhirnya hutan bambu tersebut tahun demi tahun sudah mulai habis karena dipotong oleh banyaknya orang yang membutuhkan bambu dalam pembangunan rumah. Dari cerita Parawan tersebut, banyak sekali nasihat yang dilontarkan oleh tetua desa. Bahwasanya kalau kalian melewati pohon bambu dan mendengar suara ketawa seperti daun atau seperti daun bambu yang bergesekan, berusahalah untuk cepat melangkah dan jangan menoleh kanan kiri maupun belakang. Teruslah berjalan karena bisa saja Gundul Pringis sudah berdiri tepat di belakangmu dengan wajah yang tersenyum lebar.